Tawasul itu sah dari zaman ke zaman, sampailah zaman Ibnu Taimiyah baru muncul kepada orang hidup dan orang mati. Saya minta Bapak mengatakan ada khilaf, khilaf yang sezaman. Contoh di antara Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, itu di mana khilafnya? Mereka masih sepakat. Ada nggak yang khilaf itu sezaman? Nah ini baru kita bisa datangkan hujah. Saya dari tadi sudah mengatakan bahwa khilaf ini baina al-Aswaja wal Wahabi saja. Wahabi mengambil ajaran Ibnu Taimiyah muncul di abad 6. Yang saya minta kalau antum mau mengatakan khilaf, khilaf itu yang sezaman, Pak. Contoh saya dengan Anda di sini sezaman ini kita ada khilaf. Lah khilaf ini tolong hadirkan di awal. Paham tidak? Ya, makanya saya katakan khilaf ini baina Aswaja wal Wahabi. Dijawab, Pak. Saya kalau soal masalah itu saya tidak tahu masalah khilafnya antara Imam Syafi'i, bagaimana bentuk khilafnya mengenai masalah tawasul, saya nggak paham itu. Lah kalau nggak tahu kok antum berani mengatakan ada khilaf dari dulu, itu di siapa itu? Apa landasan itu? itu? Kalau saya kenapa saya tahu karena ada Ibnu Taimiyah yang berpendapat. Ibnu Taimiyah zaman kapan, Pak? Zaman kapan? Apakah Ibnu Taimiyah itu boleh memunculkan hukum-hukum yang baru? Bid'ah itu, Pak. Saya nggak tahu soal masalah itu boleh atau Ya tidak. kalau nggak tahu antum taslim. Antum harusnya taslim. Jangan mengatakan seperti itu. Ma'ruf pada zaman ini ya. Nah, maksudnya gini. Tawasul itu diributkan antara Aswaja dengan Wahabi. Di mana Wahabi mengambil bid'ah yang diadopsi oleh Muhammad Abduh. Muhammad Abduh mengambil dari Abdul Wahab. Abdul Wahab mengambil dari Ibnu Taimiyah. Sebelum itu tidak ada. Memang kalau di masa para salaf saleh memang tidak ada perbedaan itu. Nah kalau tidak ada terus kenapa antum Assalamualaikum. Ya karena kalau di masa itu sama dengan misalnya gini dia. Kalau mau menjelaskan soal itu kan. Kalau bicara tentang masalah salaf itu kan. Di masa Umar bin Al-Khattab itu ketika terjadi kemarau panjang, dia tidak datang ke sana. Harusnya kan datang ke sana kalau memang dia mau pengen bertawasul. Tapi dia bertawasulnya kepada pamannya. Gitu kan? Nah, itu kan satu tindakan. Tapi bukan berarti saya mengatakan bahwa bertawasul kepada orang yang mati tidak boleh. Menghadirkan teksnya, Pak. Kita simak sama-sama, Pak. Nah, Pak. Kalian yang tahu enggak dengan surat Kahfi? Ceritanya Asbabul Kahfi tahu enggak? Dia ketika dijebak itu ada hikmah, itu perantara, tawasul itu perantara, wasilah. Iya, siap. Sebentar, Ustaz Bugas ya. Afwan, Ustaz Bugas. Gini, Pak. Kalau misalnya ketika Umar bin Al-Khattab tidak meminta, berarti kan dia tidak meminta kepada Rasulullah. Kepada paman berarti kan boleh toh. Bang. Saya tidak bilang bahwa bertawasul kepada orang yang mati itu tidak boleh. Saya tidak bilang begitu. Karena bukan kita hadirkan teksnya, Pak. Kita kaji sama-sama, Pak. Apakah antum yang gagal paham atau saya yang salah memahami? Jadi dari tadi kan kau baca, kalau terjadi perbedaan kembalikan kepada Quran dan hadis. Di dalam Quran surah Asbabul Kahfi itu tentang Asbabul Kahfi itu ada makna itu perantara. Dia terjebak di dalam gua, dia lalu berdoa, ya Allah, aku pernah berbakti pada orang tuaku, dengan baktiku bukakanlah pintu kesulitan gua ini, pintu ini dibukakanlah. Itu perantara, wasilah dengan kebaikan orang, termasuk tawasul. Gimana sih? Kok kurang ilmu kalian? Gini. Pak Lausa. Antum menghadirkan Umar bin Khattab ya, Sayyidina Umar bin Khattab. Saya hadirkan juga ya. Jadi di situ itu bukan sekedar bukan sekedarnya Umar bin Khattab saja, Pak. Banyak, Pak. Ada beberapa tawasul yang masih terjadi kepada Rasulullah, Pak. Padahal Rasulullah ketika itu sudah tidak ada. Sampai hadirkan dalilnya, nanti saya hadirkan dalilnya, Pak. Sama-sama, Pak. Adil, Pak. Tidak, maksudnya dalil untuk apa maksudnya? Ya tadi Bapak mengatakan tadi ada Sayyidina Umar mendatangi orang yang sudah hidup. Terus nanti sampai hadirkan teksnya. Berarti bertawasul kepada orang yang hidup berarti boleh kan? Boleh, saya tidak mengatakan tidak boleh kan?
Yang Lah, terus yang Bapak dipermasalahkan mengatakan kesannya apa? kepada yang sudah meninggal itu tidak boleh, landasannya apa? Yang mengatakan tidak boleh bertawasul kepada orang yang meninggal itu siapa? Khilaf itu dari siapa itu? Saya hilafnya itu hanya melihat ada yang mengatakan tidak boleh. Ulama Lah dari iya, sebelah sini datangkan tidak itu boleh sumbernya mengatakan. dari mana yang mengatakan Dari ulama tidak sebelah boleh sini itu? mengatakan boleh. Dan saya mengakui kedua-duanya mereka ulama. Begitu maksud saya. Iya, saya itu minta hadirkan khilaf yang antum bawa itu sumbernya dari mana, tahun kapan, kan gitu ya. Nah, itu tidak, kalau masalah hilafnya itu bagaimana ya saya mau jelaskan? Karena kalau saya itu Ibnu Taimiyah tetap saya bilang ulama. Jadi saya bilang dia perbedaan pendapat di kalangan ulama. Saya tidak mengatakan tidak ulama di masa mengatakan Imam Ibnu Syafi'i. Taimiyah bukan ulama, Pak. Tapi adilnya, Ya, kalau membuat perbandingan tuh apple to apple, apple to apple. Bolehkah Gini, ya? Pak Ustaz, gini Pak Ustaz gini, minta maaf ini saya potong. Saya kan sudah bilang tadi di kalangan ulama yang maksud di sini kan di masa, berarti kalau saya bilang Ibnu Taimiyah berarti di masanya Ibnu Taimiyah. Jadi ulama siapa saja di situ yang di kalangannya Ibnu Taimiyah. Nah, gitu maksudnya. Adapun persoalan ini benar atau itu tidak benar itu bukan ranah saya, dan saya tidak mengatakan yang bertawasul kepada orang yang mati itu tidak boleh, dan saya mengatakan juga yang tidak membolehkan atau sebaliknya lah. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Saya itu hanya kalau memang orang itu mengatakan dia bertawasul kepada orang mati boleh, silahkan. Ada yang mengatakan orang bertawasul tidak boleh bertawasul kepada orang yang mati, ya silahkan. Terserah masing-masing. Izin Mas. Kalau saya begitu. Karena Pak Lausa dari tadi diminta untuk menampilkan hadisnya, juga tidak menampilkan hadisnya, riwayatnya dalam Sahih Bukhari, ini saya bantu untuk menampilkannya. Sama-sama kita kaji ya. Ya. Nih, izin dibesarkan Mas biar Pak Lausa lihat. Oh, besarin moderator, saya nggak bisa ini. Siap. Aman. Baik Pak Lausa, saya tadi tertarik dengan statement yang antum bawakan tadi bahwa Sayyidina Umar bin Khattab tadi beliau bertawasul kepada pamannya, begitu ya Pak Lausa ya? Ya, paman Nabi ya. Oke, paman Nabi. Ini sebenarnya menjadi sebuah kajian yang menarik begitu. Pertanyaan yang pertama adalah, kita tahu bahwa Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah salah satu daripada 4 Khulafaur Rasyidin, begitu ya Pak Lausa ya? Iya. Beliau adalah sahabat Nabi yang mulia. Beliau adalah sahabat Nabi termasuk dalam peristiwa Badar, membersamai Nabi dalam perjuangannya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, yang mau saya tanya ke Pak Lausa, kalau Pak Lausa tahu bisa menjawabnya, kenapa Sayyidina Umar bin Khattab itu tidak berdoa dengan dirinya sendiri? Kenapa justru beliau bertawasul kepada paman Nabi? Antum udah dapat nggak jawabannya itu kenapa? Dan jawab, kalau saya belum dapat jawabannya, kita jelaskan. Saya tidak tahu itu. Oke, karena menarik. Harusnya kita paham bahwa Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah khalifah. Beliau adalah radhiyallahu anhu. Beliau adalah as-sabiqunal awwalun. Jadi ini menarik untuk kita kaji. Nah, itu riwayatnya terdapat di dalam Sahihul Bukhari ya. Sahih itu ya, sama-sama ya teman-teman dicek ya. Teman-teman pasti dapat. Itu hadis riwayat dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 1010. Ya, 1010. Matannya seperti ini. Haddatsanal Hasan bin Muhammad qala, haddatsana Muhammad bin Abdullah Al-Ansari qala, haddatsani Abi Abdullah bin Musanna an Sumamah bin Abdullah bin Anas an Anasin, ini mahallu syahidnya, anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana idza qahatu istasqa ya, kita tahu ada sholat istasqa, sholat untuk meminta hujan ya, begitu ya Pak Lausa ya. Istasqa bil Abbas, beliau meminta hujan dengan perantara Khattab itu Allahumma ya. Apa artinya Pak Lausa Allahumma? Saya tidak tahu, saya bahasa Arab saya. Oke, kita lanjut ya. Inna kunna natawassalu ilaika binabiyina patasqina.
Ya. Ya Allah, sesungguhnya kami bertawassul kepadamu dengan nabi kami, maka engkau memberikan hujan kepada kami. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi apa ini, Pak? Paman. Bi ammi enggak, Pak Lausa, coba dilanjutkan bacanya. Bi ammi, setelah bi ammi apa ini, Saya Pak? tahu, Bacanya. dan atas saya bahasa Arab saya. Kita bacakan saja. Oke, bi ammi nabiyina faskina. Oke. Jadi ini matan doanya, Pak. Ya Allah, sesungguhnya kami bertawassul kepadamu dengan nabi kami, maka engkau memberikan hujan kepada kami. Dan sesungguhnya kami bertawassul kepadamu dengan paman nabi kami, maka berikanlah hujan kepada kami. Artinya apa? Kenapa istasqonya bil Abbas sudah terjawab, Pak? Ini dia. Nabiyina. Karena Abbas bin Abdul Muthalib itu siapa, Pak? Pak Lausa? Pamannya. Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang ada kaitan dengan Nabi Muhammad memiliki berkah, Pak Lausa. Pamannya yang masih hidup. Iya. Tetapi jangan lupa, ini doa di awalnya inna kunna natawassalu ilaika binabiyina. Ketika menyebut bi ammi dengan paman, tetap di ujungnya ditutup dengan nabiyina. Nabi kami. Jadi di situ menunjukkan secara sharih, wadih, hadis ini menunjukkan bahwa bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah sebuah kebolehan. Bahkan kita mendapatkan Iya, pahala boleh, di memang. sisi Allah. Seperti itu. Syukran. Oke, saya Iya, tambah boleh. Pak ya. Saya tambah Pak. Begini Pak, kenapa tadi saya mengatakan bahwa sudah baca ini Bicol ini yang ini mah oke, yang sebentar. kontra. Iya Ustaz. Sebentar, saya tetap habiskan di dulu. Orang Saya hidup habiskan Ustaz. dulu. Orang mati saya enggak bertawasul kepada orang mati. Iya, kalau kamu nggak bertawasul kepada orang mati, jangan menyalahkan yang Saya tidak menyalahkan. Saya tidak menyalahkan. Iya, Maksudnya iya. Ini memang- saya jelaskan kepada para wahabi sekalian ya. Saya mengatakan tadi bahwa pendapat Ibnu Taimiyah itu pendapat yang bid'ah. Ini saya jelaskan. Wa minhum firqatun yattabi'una ru'ya Muhammad abduh wa rasid ridho. Dan mereka itu adalah sebuah kelompok yang mengambil pendapat dari Muhammad Abduh dan Rasid Ridho. Wa ya'khuduna mim bid'atin Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan mereka itulah mengambil bid'ahnya dari Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, ya. Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, ya. Wa Ahmad bin Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Ibnu Taimiyah, ya. Oh ini Watil Midahi, dan kemudian dua muridnya yaitu Ibnul Qayyim wabni Abdul Hadi. Nah, faharomu, mereka mengharamkan ajma'ul muslimuna ala nadbihi, mengharamkan apa yang sudah menjadi kesepakatan ulama Islam semuanya ya atas kesunahannya. Jadi yang dibawakan Bapak tentang pendapat Ibnu Taimiyah itu adalah pendapat yang bid'ah, Pak. Karena zaman dulu tidak ada. Itu harus dipahami. Pahami Pak Lausa dan Pak Witsel dan Wahabi-Wahabi yang di bawah sekalian. Aturan-aturan kalian itu aturan-aturan yang bid'ah, menyalahi pendapat salaf dan menyalahi juga aturan dari Nabi. Makanya dari tadi itu saya minta hadirkan teks Arabnya, sekalipun tidak ditunjukkan, dibaca saja, biar kita sama-sama memahami. Jadi kalau ini kan jelas ya. Lebih lagi tadi antara Ka'aza dan Nur Iman. Nur Iman itu sangat ngawur sekali, kelihatannya seakan-akan membawa Al-Quran, tapi yang dibaca cuma terjemahan dan dipahami dengan akalnya. Jadi saya katakan bahwa Wahabi itu semuanya menjalani agama ini modal akal saja, Pak. Begitu, Pak. Tafadhol, silakan Pak Lausa atau Pak Witsel. Ustaz, ini sekarang ini nih. Kalau yang saya lihat ini kan di media, karena saya ini kan bukan ustaz, bukan juga penuntut ilmu, saya ini kan hanya orang awam yang melihat media. Yang saya lihat itu kalau ceramahnya itu yang dibilang yang sekarang ini, mereka itu katanya tidak apa namanya, tidak mengambil, hanya fokus kepada misalnya gini, dijadikan bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab itu sebagai rujukan atau patokan gitu kan. Karena begitu, mereka itu mengambil berdasarkan Al-Quran dan Sunnah gitu kan. Nah, dan mereka itu belajar kepada semua membuka semua kitab-kitab para imam.
misalnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, mereka semua dijadikan rujukan itu. Hanya di saat ketika ada diperselisihkan, mereka membandingkan nas-nas itu mana yang paling kuat. Begitu katanya mereka. Siap, saya jawab ya. Jadi kalau misalnya Wahabi Nah, yang gini. dimaksud, Saya jawab. Semua firqah sesat di dunia ini, semua seperti itu. Kalau mau bicara tentang bahasa semut, yang dibuka Al-Quran dulu, Pak. Al-Quran Iya, dulu. Iya. nih. Saya tidak ngomong asal ini. Sampean cermati ceramah Mama Gufron dari awal sampai akhir. Yang dibuka Quran Kita dulu, Pak. jangan baca, jangan kata Mama Gupron itu, Gupron aja. Gufron itu kalau mau ceramah itu, Pak, yang disebut bahasa Suryani dengan bahasa semut, Quran itu, Pak. Ini loh Qurannya, ini bahasa semut, saya terangkan pakai bahasa semut. Ini kan semuanya argumen-argumen yang semu. Terus kemudian bukan itu saja ya, Bapak lihatlah semua firqah itu menggunakan seperti, bahkan Kristen untuk membenarkan ketuhanan Yesusnya kadang mengutip Quran, Pak. Jadi pahamilah, Pak, kalau orang mengutip Al-Quran itu sesuaikan dengan pendapat ulama yang menafsiri ayat tersebut. Ya, jangan sampean tertipu dengan jorgan-jorgan. Ayolah kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Ini satu penipuan yang nyata, Pak, yang digaungkan oleh Wahabi untuk merusak agama ini. Nah, ini ada Pak Aris. Mungkin Pak Aris bisa duet dengan santri. Kayaknya pas sekali ini. Silakan Ustaz Aris. Beliau kan paham Arab ya. Silakan Ustaz, dibuka mic-nya, Ya, Ustaz. saya ingin menambahkan data lagi. Saya melihat bahwa teman-teman Wahabi ini kan patronnya ada dua yang paling sentral. Yang pertama Ibnu Taimiyah, yang kedua Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, kalau kita sederhana, sekarang kita sudah berada pada era digitalisasi, keterbukaan informasi secara terang benderang. Tidak ada hambatan bagi kita untuk mempelajari atau memprofiling siapa itu Ibnu Taimiyah dan siapa itu Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, berdasarkan data-data yang saya miliki, Ibnu Taimiyah itu sendiri oleh ulama sezaman dengan dirinya itu menyebut bahwa Ibnu Taimiyah ini adalah orang yang bermasalah. Dia menciptakan pemikiran-pemikiran yang tidak bersanad. Artinya dia menciptakan sebuah ajaran-ajaran berdasarkan pemikiran sendiri. Sehingga kita lihat data dan faktanya, Ibnu Taimiyah itu sampai dijebloskan ke dalam penjara. Karena saking pemahamannya ini memecah belah umat dan meresahkan umat pada masa itu. Dan itu bukan kata saya, tetapi bisa kita lihat misalnya di dalam, nih, tampilkan datanya. Ini diakses ya teman-teman ya. Ada ulama mengumpulkan ulama-ulama yang sezaman dan setelahnya yang merot atau membantah pemikiran Ibnu Taimiyah yang dikumpulkan dalam satu kitab disebut dengan Ibnu Taimiyah Laisa Syekhul Islam. Itu bisa nanti kita merujuk ke sini. Pendapat siapa yang saya sampaikan tadi? Ra'yu Syekh Islam Taqiyuddin As-Subki. Ya, kayak Pedih banget judul kitabnya. Iya. Nah, di situ nih saya tampilkan lagi datanya. Salah satu ulama yang sejaman dengan Ibnu Taimiyah adalah Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subki. Ini ulama masyhur di kalangan ahli sunnah wal jamaah, ya, Taqiyuddin As-Subki. Di sini beliau menjelaskan di dalam kitabnya As-Saifus Saqil fi Raddi ala Nauniyat Ibn Zafil di halaman 17. Dia menjelaskan bagaimana seorang Ibnu Taimiyah, ya, bagaimana Ibnu Taimiyah itu menciptakan keraguan-raguan terhadap akidah orang-orang Islam pada saat itu, ya, sehingga terjadi perselisihan di antara mereka, memberikan dampak yang berbahaya terhadap akidah, bukan hanya dalam ilmu kalam, tetapi sampai pada paham yang ditimbulkan oleh Ibnu Taimiyah itu diantaranya adalah ini, perhatikan ini. Inna safar li ziyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ziarah kepada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah tindakan perbuatan keji maksiat, kata Ibnu Taimiyah. Ini kata Imam Taqiyuddin As-Subki. Itu Taqiyuddin itu Dalam ilmu usul fikih beliau bukan Sunni Haror, bukan ya? Enggak Sunni. Kan Sunni Haror. Ini Sunni betulan. Nah, apa kata beliau? Sampai akhirnya pada saat itu ulama
itu meminta agar Ibnu Taimiyah itu dijebloskan ke dalam penjara dalam jangka waktu yang lama, sehingga pada saat itu Sultan menjebloskannya ke dalam penjara dan melarang daripada Ibnu Taimiyah untuk menulis kitab-kitab mati di dalam penjara. Artinya inilah ulama yang dijadikan rujukan begitu. Bagus ini Maka kita kitabnya. jangan Bagus ini kitabnya bagus. ya ini belum lagi ya. Ini banyak ulama-ulama yang lain, tapi saya fokus ke satu dulu. Sikit-sikit datanya kita cicil-cicil ya Bata. Ya, siap. Aris kayaknya Itu sudah juga bersedia Imam Ahmad untuk bin berhijrah ya. Hambal juga dijadikan rujukan itu. Gini nanti Pak. Ini ada Ustadz Haris yang sudah membukakan data. Nah, ini tentang tadi judul kitab tadi itu. Judul kitab tadi itu malam tadi saya ada melihat Habib Bakir Ali ya, murid saya Hasan Asakov, duet dengan Ustadz Nurdaros itu berbicara tentang Ibnu Taimiyah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu videonya saya upload di YouTube saya ya. Nanti kalau bisa disimak ya, itu YouTube saya Sang Surya J8D. Baru saya upload pagi tadi. Silakan Ustadz Aris, tafadhol. Bang Hos, saya izin turun dulu soalnya sudah waktu duhur. Siap. Sering-sering naik ke Kompas. Nah, terima kasih. Ya, terima kasih Silakan, banyak Pak Aris. ya. Terima kasih banyak atas ilmunya. Ya. Assalamualaikum. Sama Bang Rosa, siap ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memang tradisi pembusukan terhadap tokoh itu selalu ada. Itu selalu ada sampai bisa dikatakan sampai hari kiamat. Artinya perselisihan Syekhul Islam dengan ulama-ulama Syairah di zaman mereka itu terjadi. Kemudian turun-menurun sampai kita dapatkan hari ini. Itu terjadi. Yang memuji Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu banyak, baik kawan maupun lawan. Baik, nanti kita temukan tentang celaan terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sesuatu yang wajar dan menjadi dinamika dalam setiap perselisihan. Setiap perselisihan kan gitu. Cukuplah menjadi sebuah keutamaan ketika kemudian memiliki murid-murid yang luar biasa, Imam Ibnu Qayyim, Imam Az-Zahabi, Ibnul Jauzi. Ini cukup, katakanlah Syekhul Islam tidak memiliki keutamaan apapun, tetapi beliau meninggalkan murid-murid yang luar biasa. Saya anggap ini sebuah keutamaan yang luar biasa. Ini keutamaan Syekhul Islam. Nah, kemudian muncul belakangan tentang celaan-celaan. Kita mau kasih poin berapa celaan itu? Kalau angka 1 sampai 20 diberi angka berapa? Nah, itu juga poinnya. Itu yang saya mau katakan. Nah, tentang tawasul. Banyak yang sering dikutip teman-teman tentang tawasul, dan itu tidak terlepas banyaknya perselisihan tentang riwayat-riwayat yang disampaikan dari yang doib sampai yang palsu. Dari yang doib, yang palsu paling pertengahannya lah diperselisihkan tentang kesohihannya, itu yang paling diambil tengah-tengahnya gitu loh. Nah, kenapa nggak merujuk yang sohi-sohi aja gitu, yang sohi-sohi? Contoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk bertawassul ke kuburan fulan. Nah, ini sorry jelas. Atau sahabat bertawassul tanpa diperselisihkan riwayatnya. Nah, ini kita terima dan itu diriwayatkan. Contoh, Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Nah, itu kan bisa semua diterima ini barang. Nah, pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang bertawassul sesuai dengan tuntunan. Nah, begitu yang kita inginkan, bukan dicari pembenaran dengan yang samar-samar. Yang samar-samar pendalilannya, waduh, ini akan menimbulkan perdebatan yang tidak punya ujung. Nah, ini saya bacakan. Ini pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada judul kitabnya sebenarnya di bagian atasnya, itu cuma ini nggak bisa dibesarkan lagi. Oke, kita bongkar. Janji dibaca saja, kita paham. Sampai akar. Abu Hanifah mengatakan, wa akrahu an yaqulu bihaqqi fulan, saya membenci
saya membenci kata kariha, saya kata kariha. Sebagian ulama usul ketika ulama menyebutkan tentang kariha itu kadang bermakna at-tahrim, ya, at-tahrim itu pengharaman. Abu Hanifah mengatakan wa akrahu an yaqulu bihaqqi fulan, saya bertawassul dengan kedudukan fulan, wa bihaqqi anbiya'ik wa rusulik, atau kedudukan nabi-nabimu dan rasul-rasulmu, wa bihaqqil baitil haram, dan kedudukan baitil haram. Ya, ini semuanya dilarang bertawassul, dilarang bertawassul. Ada tawassul yang betul-betul disyariatkan. Contoh bertawassul dengan amalan soleh. Apa boleh? Boleh. Sebagaimana apalagi yang boleh bertawassul dengan nama-nama Allah. Dengan nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq. Boleh. Kemudian apalagi bertawassul kepada orang yang dianggap soleh yang masih hidup, yang bisa langsung mendoakan kita. Nah, ini 3 tawassul yang kita perbolehkan. Jadi kita tidak anti bertawassul selama dibangun di atas dalil. Nah, yang kita kritisi ketika tawassul itu menjadi sarana-sarana menuju kesyirikan yang semakin kesini semakin kesana juga. Oke, itu saja. Ustadz Santri Ngadi ya, saya jelaskan dulu. Begini Ustaz Arif. Apa yang dimaksud oleh Imam Ibnu Taimiyah itu wakuriha. Kita tahu bahwa wakuriha itu tidak bermaksud haram. Tapi kalau zaman Nabi, zaman sahabat itu kuriha itu masih 50-50 ya, sama ada betul-betul makruh dibenci atau betul bencinya itu sampai haram. Kemudian di zaman Ibnu Abu Hanifah ini kan sudah mulai masuk ranah fikih. Beliau sudah mulai mengasaskan fikih. Nah, kita tahu bahwa makruh di situ dalam usul fikih itu ialah orang yang melakukannya tidak mengapa, tapi meninggalkannya dapat pahala. Nah, terus kemudian kenapa Imam Abu Hanifah berkata seperti itu? Karena zaman itu zaman bermudah-mudahan tentang tawasul. Zaman bermudah-mudahan dengan tawasul, ya. Nah, terus begini, kalau antum ingin mendoifkan hadis yang tadi dibaca oleh Ustadz Santri, tolong bagi tahu saya alasannya, karena di kitab saya itu menunjukkan hadis itu sahih. Hadis itu sahih. Sahih, asar itu sahih, asar itu sahih sesahih-sahihnya. Yang pertama saya ingin merespon ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Haris tadi. Nah, artinya di sini Ibnu Taimiyah itu kenapa ajarannya bukan menjadi ajaran, kalaulah memang kalau kita boleh pakai kaidah sebagaimana kaidahnya Wahabiyah, laukana khairan la sabaquna ilai. Kalaulah seandainya pemikiran Ibnu Taimiyah itu baik, niscaya sampai saat ini orang semua akan menjadi Wahabi, Bang Haris. Semua orang akan menjadi Wahabi. Tapi ternyata tidak. Bahkan kelompok orang-orang yang mengikuti pemahaman Wahabi ini adalah kelompok minoritas. Kelompok Sawadul A'zam ini justru adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akidahnya itu kepada Asy'ariyah, fikihnya kepada imam yang 4, Syafi'i, Maliki, Hambali atau Maliki. Nah, yang pertama, saya melihat sebuah data seperti ini, bahwa ternyata sekelas Albani sendiri itu beliau mensahihkan hadis tentang tawasul kepada Nabi dengan redaksi yang kalau bagi orang-orang Wahabi Salafi ini adalah kata-kata yang musyrik. Ini saya tampilkan datanya. Nih. Ini dicek ya. Nama kitabnya Kitab Jami' Turath Al-Allamah Albani fil Aqidah ya. Mausu'atul Aqidah yang ditulis oleh Nasiruddin Albani. Ini beliau mengatakan ya di halaman ya, ini di juz 3 halaman 667 Maktabah Syamilah. Dia berdoa kepada Allah untuk disembuhkan. Kemudian perhatian di sini. Ya. Nih.
Kemudian memerintahkan dia untuk berwudu dan membaca doa ini, doanya, perhatikan doanya. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu. Nah, ini yang salah sering dipahami oleh orang Wahabi. Orang pikir kita yang tawasul ini mintanya kepada mayit, mintanya kepada kuburan. Ya, mintanya kepada Allah. Siapa bilang kita minta kepada kuburan? Kita mintanya kepada Allah. Seperti redaksi ini, Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu. Wa tawajjahu ilaika, dan aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dengan perantara nabimu Muhammad, nabi yang pengasih. Ya Muhammad, ini dalam doanya, wahai Muhammad, inni tawajjahtu, aku hadapkan wajahku kepadamu, ila rabbi, kepada Tuhanku, fi hajati, untuk memenuhi hajatku, maka tunaikanlah hajat bagiku. Ini disahihkan oleh Albani hadisnya di dalam kitab Jami'ut Turath Al-Allama Albani fil Aqidah. Itu satu. Nah, yang kedua ya, Bang Ustadz Aris, kami ini dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya itu ada referensinya, bukan suka-suka hati kami. Ini contoh ya, saya tunjukkan data yang kedua. Jadi jangan dianggap kami ini mengarang-ngarang sebuah ajaran. Enggak, kita ini tradisi di ahli sunnah ini mesti ada harus sanadnya, ilmunya, enggak kita pelajari tiba-tiba kita jadi seperti ini, enggak. Ini set referensinya ya. Ini dalam kitab Al-Afham wal Afham Qadayal Wasilah wal Qubur ma'a Ishkat, ini ditulis oleh Al-Ustadz Al-Imam As-Sayyid Muhammad Zaki Ibrahim ya. Ini di halaman 19. Nih. Wa tawassul, dan bertawassul Imam Syafi'i bil Imam Abi Hanifah. Bayangkan imam kami ini, imam mazhab kami ini bertawasul kepada Imam Abu Hanifah. Wa huwa mayyit, Imam Abu Hanifah sudah wafat. Mazkur ini disebutkan di dalam Tarikh Al-Khatib bisanadin sahihin. Jadi, kalau teman-teman dari Wahabi tidak mau, pasti nggak ada masalah. Tapi problematikanya teman-teman yang harus dipahami oleh semua orang yang melihat di sini, apa yang menjadi ikhtilaf di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah atau hal-hal yang bersifat furu'iyah sama orang-orang Wahabi dijadikan judgment untuk memponis orang-orang kafir. Contoh, ini saya tunjukkan datanya. Nih, ya, Syarah Nawaqidil Islam ditulis oleh Khalid bin Ali Al-Murdi Al-Ghamidi di halaman ini. Jadi biar kita ini tahu bahwa bagaimana bahayanya pemikiran Wahabi ini yang harus kita counter teman-teman. Nah, ini ya, di halaman 412 ya, di dalam kitab Syarah Nawaqidil Islam Al-Ghamidi, apa? Semua orang-orang yang bertawasul, hatta ulama-ulama kita semua dikafirkan, bahkan disebut sebagai penyembah kubur, sebagai ulama-ulama penyembah kubur. Ya. Siapa aja itu? A'imah As-Sufi Al-Kuburiyah, mereka menyebut ulama sufi penyembah kubur. Maki bin Thalib Al-Qushairi, Imam Qushairi, yang kitabnya Risalah Qushairiyah dibaca oleh santri-santri di Nusantara, ulama abad 465 Hijriah. Siapa lagi yang dikafirkan sama mereka disebut sebagai ulama penyembah? Kitab Ihya Ulumuddin, yang kitabnya kita baca, yang kitabnya kita pelajari, ini dikafirkan oleh Wahabi-Wahabi ini karena pemahaman wasilah yang berbeda dengan pemahaman mereka. Siapa lagi? Nah, ini yang sejaman dengan Ibnu Taimiyah tadi dikafirkan juga, Taqiyuddin As-Subki. Dia sebut mereka ini adalah imam-imam kubur, imam-imam penyembah kubur musyrik di abad ke-8. Bayangkan ini. Siapa lagi yang terkenal ini? Di abad ke-10 ada As-Suyuti. Apa mereka sebut dengan As-Suyuti? Mereka sebut As-Suyuti ini dengan bikufrin, bahwa Suyuti ini kafir yang nyata.
dan kita berlindung dengan Allah. Bayangkan As-Suyuti ini dianggap seperti syaitonir rajim yang wal'iyadzubillah, yang kita berlindung kepada Allah dari As-Suyuti. Fahuwa min a'immati syirki, yang mana Imam Suyuti itu adalah imam kesyirikan. Bayangkan ini dia bawa buku ini saya jilid yang pertama ya. Saya ada 2 jilid. Tebalnya kitab ini mengkafirkan orang, ada 1.800 halaman. Dia kumpulkan ulama-ulama yang berbeda dengan dia. Jadi maksud saya, nasihat saya kepada Ustadz Aris, antum boleh tidak sama dengan kita, tidak masalah. Tapi tolong, ketidaksamaan di antara kita ini jangan dijadikan alasan untuk mengkafirkan sesama muslim. Karena, ya ini saya ada kitabnya lagi. Ya ini saya kitab terakhir ya. Saya hanya nasihat saja nih. Al-Fiqhul Akbar ditulis oleh Imam Abu Hanifah. Ya. Kalau klaim bahwa Wahabi ini ikut kepada madhab salaf, manhaj salaf, tidak ada manhaj salaf itu yang mengkafirkan sesama muslim ya ikhwani fillah. Tidak ada. Apa kata Imam Abu Hanifah dalam fikih akbarnya? Nih perhatikan di matannya. Ini harus jadi pegangan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Wala nadhkur ahadan min ashabi Rasulillah illa bil khair. Kita tidak menyebutkan satu pun dari sahabat-sahabat Rasulullah kecuali kebaikan. Wala nukaffir musliman bidzambin minadz-dzunub wa in kanat kabiratan idza lam yastahillaha. Bayangkan ini. Dan kami tidak mengkafirkan orang Islam walaupun orang Islam itu melakukan dosa besar, selama dia tidak menghalalkan perbuatan tersebut. Imam Syafi'i ini mazhabnya manhaj salaf, ini ulama salaf. Jadi yang mau saya tanya, dari mana ini ulama-ulama Wahabi ini kok sangat mudah mengkafirkan sesama muslim? Syukran. Iya Pak Aris, silahkan mau ditanggapi Pak Aris ya. Tapi tentang Abu Hanifah itu begini Pak Aris. Antum mengutip pendapat Imam Abu Hanifah tanpa antum melihat pengikutnya. Pengikutnya itu meriwayatkan Imam Abu Hanifah itu selalu tawasul dengan kubur Nabi. Ya. Oke. Itu takut. Nah, silakan. Oke. Bisa dibesarkan, host. Host, oh ya. Ustadz Aris. Atau lanjut aja Ustadz Aris sambil jalan. Oke. Apa-apa. Oke, yang pertama tadi riwayat yang disampaikan Kang Santri bahwa konteksnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Masih hidup sahabat yang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian setelah menghadap beliau kemudian berdoa, sholat, dan itu beliau bertawassul dengan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Kedua, bahwasanya kita tidak mengingkari sampai pada hari ini ketika ada orang yang bertawassul dengan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, silakan dipilih. Tetapi yang kita ingkari ketika bertawassul dengan kiai fulan, guru fulan, ustadz fulan, syekh fulan, itulah yang kita ingkari. Kenapa? Karena itu menjadi sarana kesyirikan. Kalau bertawassul dengan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita menerima adanya perbedaan pendapat. Nah, hadis yang tadi dibawa oleh Kang Santri itu sama sekali tidak menyentuh pada poin inti yang kita mau angkat isunya. Nah, kemudian Tapi tawasul kepada Abu Hanifah gimana jadinya? Nah, ya kemudian ini Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Ighatha beliau mengatakan wal hikayah anis Syafi'i annahu kana yad'u ad-du'a inda kubri Abi Hanifah al-kadhib az-zahir, bahwasanya cerita-cerita yang dinukilkan kepada kita bahwa kedustaan yang nyata
Sekali lagi kita katakan, kenapa riwayat-riwayat magdzuba al-maudhu'a palsu selalu didendangkan untuk menstimulus sarana-sarana menuju kesyirikan. Kenapa? Jadi Pertanyaan aja Ustaz. Coba antum jelaskan dalil yang mensyirikkan orang yang berziarah, bertawasul kepada orang soleh. Silakan Ustaz. silakan dilihat ungkapan-ungkapan seperti Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau tidak langsung mensyirikkan, tetapi dengan ungkapan al-wasail ila syirki, sarana-sarana Antum udah baca Nawakidul Islamnya Muhammad bin Abdul Wahab nggak Ustaz? Baca tadi itu sanadnya sahih. Itu nawakidul Itu deh, Islam apa itu itu? berhubungan dengan amaliyah tanpa menunjuk hidung person tertentu. Itu harus Enggak, dipahami. ini Letakkan kaidahnya. nadar. Ini saya tunjuk sama antum. Ini coba antum pahami gimana ini coba ya. Antum kan tadi bilang bahwa bertawasul itu boleh ya. Hukum asal dari tawasul itu boleh ya. Sepakat kita Ustaz Aris ya. Iya. Seperti antum bilang tadi bertawasul kepada amal soleh, bertawasul kepada orang yang masih hidup. Berarti pada dasarnya orang bertawasul itu hukumnya boleh ya? Ya, boleh Ustaz. Sudah dijawab tadi. Boleh ya? Nah ini saya tunjukkan datanya. Cuman masalah orang yang mati Ini tadi ada- saja, Ustaz. Itu yang jadi persoalan sebenarnya. Iya, jadi gini Bang Wait, artinya hukum tawasul itu pada dasarnya boleh. Itu sepakat kita ya? Sepakat. Itu tidak masalah kalau Sepakat. di Nah, ini beda dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ketika menjelaskan hal-hal yang qala Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, ketika dia menjelaskan hal-hal yang membatalkan keislaman orang ada 10 kata Muhammad bin Abdul Wahab. Ini bid'ah ini. Nabi nggak pernah ngajari ada 10 pembatal keislaman. Ini bid'ah. Nah, ini nggak ada dasarnya nih. Nggak pernah Nabi ngajari nawakidul Islam asyarah. Nggak pernah. Ini pandai-pandian Muhammad bin Abdul Wahab aja. Nah, dia nukil ayat. Nah, dia ambil sampai pada yang kedua. Ya. Yang kedua. Man ja'ala bainahu wa bainallahu wasa'id. Ya. Barang siapa yang menjadikan di antaranya dan di antara Allah wasilah, perantara, wasa'id. Oke? Yada'uhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu alaihim kafaro ijma'an. Jadi barang siapa yang menjadikan ada wasilah di antaranya dan di antara Allah, ya, yang mereka berdoa, mereka itu meminta begitu ya, bertawakal, kafir ijma'an. Ini kata Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, atas dasar nawakid ini muncullah tadi tuh syarahnya. Al-Ghazali kafir, Kusairi kafir, Subki kafir, Suyuti kafir, Ali Jum'ah kafir, Ramadan Al-Buti kafir. Kenapa? Karena dianggap mereka membenarkan jala bainahu wa bainallah wasa'id begitu. Itu dia. Jadi gini, kalau orang berwasilah begitu, bertawasul kepada makamnya Abu Hanifah, saya mau nanya sama Ustaz Aris. Ada orang nih, karena kitab tadi Bisana dan Sohi ya, Wahabi ini kan sederhananya gini teman-teman. Kalau ini dalil merugikan mereka, salah satu metodologi yang mereka gunakan adalah cari-cari kelemahannya dan doibkan riwayat itu. Sederhana itu saja sebenarnya skemanya. Jadi saya mau tanya sama Bang Ustaz Aris. Saya ini tawasul kepada Imam Syafi'i. Saya syirik atau tidak? caranya Ustaz, Anda melafazkan doanya seperti apa? Oke, yang tidak syirik seperti Apakah apa? zatnya Gini, atau gini, amal gini. solehnya gitu? Ya Allah, gini. Kalau kita Ya, dari awal iya, itu iya. kan begini ya. Kalau saya ditanya, bolehkah saya makan roti? Saya jawab boleh. Itu hukum asal. Yang kita bahas itu hukum asal. Jangan ditafsir dulu. Silakan, karena ini hukumnya bukan tafsir. Kalau mau antum mau menafsir, silahkan hadirkan qawaid pentafsiran itu. Silakan Ustaz. Saya nih minta sama saya bertawasul ya. Tawasul itu udah bisa dipahami ya maksudnya ya Bang Wed ya. Antum udah bisa mentasawurkan ya tawasul itu apa ya? Ya, sudah saya paham Ustaz. Oke, saya tawasul kepada Imam Syafi'i.
Saya musyrik atau tidak? Kan sudah meninggal ya Ustaz. Nah, nek jenengan Iya, memang tapi- bertawasul dengan amalan yang pernah beliau lakukan itu tidak masalah. Cuman kalau misalkan antum bertawasul eh, zatnya bukan karena Allah, nah itu mungkin bisa jatuh syirik gitu, Ustadz. Ya Bata, kita ini bertawasul mintanya sama Allah atau mintanya sama Imam Syafi'i misalnya ya Bata? Sama Allah. Karena begini Ustadz, yang afwan ya yang masyarakat sekarang berkembang itu kan bertawas, khususnya orang-orang yang belum terlalu paham agama. Ya itu kan tawassul kebanyakan kepada orang mati, tapi caranya dia untuk bertawasul Pak Wid, itu gini, mungkin Emang udah Pak survei. Wid, saya katakan Emang tadi, Pak Wid udah survei. kalau kita Udah survei, ditanya Pak Wid. tentang Assalamualaikum roti, ya sebentar, Wid. Habibi. Gini. Ya Habib. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Gini, kalau ditanya tentang hukum asal, misal gini, Pak, bolehkah saya makan roti? Tentu sahur tentang roti, gambaran tentang roti itu kita paham. Maka jawab kita adalah boleh. Karena roti itu memang halal. Lah terus jangan di framing. Yang maksud saya itu roti yang bercampur tahi. Lah ini kan lain. Ini lain. Saya minta dari awal kepada Wahabi kalau mau berhujah itu tasawurkan dulu dengan jelas. Kalau belum jelas atau jangan begini ngomong. Ustadz, coba ajarin saya dulu Ustadz, ajarin cara tawasul kepada orang yang mati seperti apa, cara bertawasulnya gitu, biar kita itu, biar saya itu nggak salah atau nggak keliru dalam menilai Oke, gitu. Coba. siap. Oke, tolong sampean bentangkan dulu apa yang sampean pahami dengan tawasul itu. Nanti saja. Silakan. Pada dasarnya kan tadi itu sudah disampaikan ya tadi sama Ustadz Aris juga berkaitan dengan tawasul. Nah, yang menjadi perbedaan itu kan hanya pada tawasulnya itu kepada orang hidup dan orang mati. Nah, kami itu kan yang, kalau saya sendiri kan menolak kepada orang yang mati itu tadi. Nah, sekarang ajarkan saya dulu Ustadz seperti apa bacaan-bacaan tawasul kepada orang mati, karena selama ini kan itu tadi ya sudah, walaupun tadi sudah disampaikan dalilnya, tapi itu masih dalil umum. Terus antum lagi nanya mana dalil khususnya yang berkaitan dengan itu. Nah, begini aja, coba seperti apa sih tawasul seperti orang mati itu yang jenengan tetap memaksakan atau sibuk untuk tawasul pada orang mati, padahal orang hidup itu kan masih banyak, orang-orang soleh masih banyak yang hidup. Kenapa enggak? Nah, ini kan mulai framing antum kan. Ini mulai framing. Jadi gini Pak, kalau antum mau berhukum itu sampean cari gambarannya dulu. Perkataan roti, apa roti itu? Sampean cari dulu roti itu apa sehingga kok dikatakan halal. Lah terus ketika roti itu haram itu seperti apa? Oh ternyata abon di dalam roti itu campuran babi. Ini kan ditafsir. Lah tawasul itu begini Pak. Allahumma. Sampean tahu apa makna Allahumma Pak? Ini atawasalu ilaika. Ya, Sesungguhnya saya bertawasul. Nah, wa atawajjahu ilaika binabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau binabiyina Sayyidina Muhammad, dengan jah atau kemuliaan Nabi Muhammad. Ini boleh nggak Pak? Syirik atau tidak Pak? Boleh Ustadz, boleh. Ya iyalah, ini tawasul kepada orang mati itu seperti itu Pak. Oh, ya maksud saya kirain saya tawasul kepada orang mati itu adalah tawasul, misalnya Gus Dur nih sudah meninggal, kan banyak tuh yang ke kuburannya Gus Dur, tapi lapas-lapas seperti itu tidak, sepertinya bukan seperti itu gitu yang dipakai makanya gitu. dari tadi itu saya minta kepada para Wahabi, tolong kalau mau bicara agama itu cari tasawur yang jelas. Kalau kita pergi ke makamnya Gus Dur, ya Allah, ya, aku bertawasul atas kemuliaan Gus Dur di sisimu. Boleh tidak, Pak? Bang Wed pernah membuktikan belum orang-orang itu pernah mengikuti orang-orang yang Silakan dijawab dulu, Pak. Adapun nanti roti yang dalamnya abon hinjir itu Amrun Horis, Pak. Amrun Horis. Silakan, Pak. Pak Wits. Iya, lanjut dulu Ustaz. Lanjut dulu. Enggak betul atau itu pertanyaan saya. Kalau semisalkannya saya datang ke makam Gus Dur,
karena bagi saya Gus Dur itu min auliyaillah. Oh, kan gitu kan. Doa semacam ini boleh atau tidak? Harusnya orang-orang Wahabi itu ikut meneliti apa yang dibaca orang yang tawasul di kuburan. Saya dulu kan Wahabi, tapi saya ngikuti mereka. Survei. Kalimatnya. Paling nggak survei, tanyain apa yang dibaca, jangan asal nuduh. Jangan ngejas, kami pernah ke sana. Gimana Pak? Tuh. Boleh ya? Ya, boleh. Oke, boleh. Sudah. Ya, clear. Oke, Ya, sudah, tapi kan boleh, yang menjadi boleh. persoalan enggak seperti itu Ustaz di sebagian teman-teman yang mengatakan Oke. Makanya Jadi, harus kalau nggak diakui seperti itu. bahwa selama ini itu Wahabi itu gagal gitu ya santri ya. Ya Bib ya. Tafadhol Afwan, dilanjut. Ustaz, bukan masalah gagal paham, tapi praktek yang seperti antum sampaikan tadi tidak seperti itu. Contohnya di Begini kampungku. Pak, saya itu, Ustaz. sekali lagi saya katakan kita Jadi itu kan- bicara hukum asal. Adapun roti yang dalamnya ababon khinjir itu lain Pak. Kalau ditanya hukum roti seperti apa, terus sampai tanya roti itu apa, ya saya jelaskan roti itu adalah dari tepung kan gitu ya, dicampur telur, dicampur margarin, dicampur gula, lalu di oven. Kalau mau rasa ayam dalamnya bagi ayam kan gitu ya. Ya, Oke, terima kasih. Ya, syukron Ustaz atas penjelasannya. Maksud Masya saya, Allah, tafadhol. tolong nanti diedukasi masyarakat khususnya yang yang kebanyakan NU. Ya, Bapak, Boleh, boleh. Menjelaskan yang dia lihat kayak mana, kasusnya kayak mana. Sebentar. Itu bukan ajaran NU. Yang kebanyakan yang Anda sangka itu, dan itu bukan ajaran NU. Nggak ada di dalam ajaran NU seperti itu. Mulai framing. Oke, ini, boleh, Pak. boleh. Itu mungkin lebih tepatnya kalau Anda mau katakan itu awam, mungkin orang-orang awam. Kalaupun ada ya, itu orang-orang awam. Nah, kalau orang-orang awam ini bukan tugas kita saja, tugas Anda juga. Jangan langsung melarang, tapi memberikan Betul Ustaz. Ya, kami sudah menyampaikan kan terlanjur di framing dakwah bahwa untuk itu orang Wahabi. awam. Jadi kan mereka nggak terima. Sebentar. Dakwah ini untuk orang awam, itu tanggung jawab kita semua. Mau NU, Muhammadiyah, Betul, ataupun betul. Wahabi. Sebentar, dengar dulu. Kalau sepakat dengar dulu. Jadi, kalau kita lihat ada orang awam begitu dan kita tidak menyalahkan orang yang bertawasul, maka berikan pengertian tentang bagaimana tawasul itu. Jangan langsung disalah-salahin, nggak boleh tawasul, nanti orang jadi salah paham. Wahabi. Enggak. Sebentar. Nanti orang jadi salah paham. Wahabi ini anti tawasul. Padahal kan para sejatinya tidak kan. Nah, kalau tidak begini, Anda melihat orang awam bertawasul salah caranya, Anda betulkan. Jangan ada larang tawasulnya. Itu tanggung jawab kita semua kalau untuk orang awam. Kalau NU nggak ada.